فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والمراد بقوله وبابه كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر فإنه يعرب هذا الإعراب وذلك كإضة وإضين وإزة وإزين ونحوهما. Di antara bentuk mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah sinun dan juga bab sinun. Maksudnya bab itu adalah wababuhu, itu maknanya yang semisal dengan dia, yang semisal dengan dia, yang senasib dengan dia, yang sekondisi dengan dia, yaitu apa? Kullu makana, setiap apa-apa yang seperti dengan sinin dalam segi apa? Dari segi apa? Fi kaunihi jam'an, dia itu sebagai jamak li thulathiyin, untuk kata yang tiga thulathi, hudhifat lamuhu, yang lam fiilnya, kata atau huruf bagian akhirnya dibuang, wa uwidha anha, dan digantikan dengan ha'ut ta'nits. Dengan ha'ut ta'nits maknanya adalah ta'ut ta'nits al-marbutah, atau disebut dengan ha'ut ta'nits. Ha'ut ta'nits adalah tak ta'nits yang marbutah, karena tak ta'nits kan ada dua, tak ta'nits yang sakinah dan tak ta'nits yang marbutah. Ha'ut ta'nits adalah tak ta'nits yang marbutah, yang bulat. Walam yukassar, dan dia enggak bisa dijamak dengan jamak taksir, maka otomatis dia akan dijamak dengan model jamak mudzakkar salim, sedangkan tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, maka akhirnya jadi mulhaq. Jadi dia mau dijamak taksir enggak bisa. Seperti sana adanya jamak muannats salim, sanawat, enggak punya jamak taksir, maka dia dijamak dengan model jamak mudzakkar salim, tapi tidak disebut sebagai jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syaratnya, sehingga namanya mulhaq. Ini maknanya wababuhu, yaitu yang semisal, yang serupa, yang sebentuk dengan sinin dari kata thulathi yang lam fiilnya, huruf bagian akhirnya dibuang. Karena apa? Karena sanah kan aslinya sanawun. Sanah aslinya sanawun atau sanahun. Dia thulathi, lam fiilnya dibuang dan diganti dengan ta'ut ta'nits, sanatun. Lam fiilnya sanawun, dibuang wawunya dan diganti dengan tak ta'nits jadi sanatun. Maka kata-kata yang seperti dengan ini juga diikutkan dalam mulhaq jamak mudzakkar salim. Fa innahu yu'rabu hadzal i'raba, maka dia di'irab dengan i'rab ini. Jadi hadzal i'raba, hadza ini i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Naibul fa'ilnya yu'rabu, dhamir huwa kembali kepada hu, maka sesungguhnya dia di'irab dengan jenis i'rab ini, yaitu i'rab jamak mudzakkar salim, i'rab mulhaq. Wa dzalika ka'idatin wa idina, yang demikian itu contohnya seperti idoh. Idoh aslinya adwun, sama dengan sana, sanawun. Idotun artinya idwun, artinya bagian.
kemudian dibuang lamnya, diganti dengan ta ta'nis jadi idotun, dan dia nggak bisa dijamak jamak taksir, akhirnya dijamak dengan mulhaq jamak mudzakkar salim jadi idun wa idin, artinya berpecah-pecah, berbagian-bagian. Karena idun artinya apa tadi? Bagian. Al-qit'atu, al-idatu maknaha al-qit'atu, potongan-potongan, serpihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ja'alul qur'ana idin, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an terpotong-potong, dibagi-bagi, satunya diimani, satunya dikufuri, menjadi bagian-bagian yang sangat banyak sekali, tanakut, bertentangan. Maka idoh maknanya adalah qit'ah, potongan, sepotong. Idin berarti potong-potong, jadi potongan-potongan kecil. Wa izatin wa izina, demikian juga izah, ini juga aslinya izbun, artinya adalah al-firqatu minan nas. Izatun artinya adalah al-firqatu minan nas, sekelompok dari manusia. Izin berkelompok-kelompok. Izatun artinya adalah al-firqatu minan nas. Maka izin berkelompok-kelompok banyak. Apakah ada dalam Al-Quran izin? Sebutkan Mujahid. Dalam Al-Quran contoh izin. Udama. Musa. Amam. Roman. Abel. Uji. Azim. Umat. Izin, contoh izin dalam Al-Quran. Tidak ketemu? Anil yamini wa anil shimali izin. Mereka menjadi bercerai-berai. Anil yamini, ada yang ke kanan, anil shimali izin. Berkelompok-kelompok, berpecah belah menjadi banyak kelompok manusia. Maka seperti ini, kata seperti sinin, idin, dan izin, semua ini adalah dimasukkan dalam mulhaq bijamil mudzakkar salim, dan ini termasuk bab sinun karena ini serumpun dengan sinin, dengan sanak sama, di mana senasib yaitu dihudifat lamuhu, sama-sama lamnya dibuang, sebab satu bab, satu rumpun, serumpun, sekelompok dengan sinun. Qala ahlun jamu ahlin, ahlun adalah jama' ahl, wa humul ashirah, mereka adalah keluarga. Wa ahlun laisa bi'alamin wala sifatin, ahlun bukanlah alam, bukan nama, bukan pula sifat, jadi tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Wa wabiluna, dan juga wabilun, jamu wabilin adalah jamak dari wabil, wa huwal matarul ghazir, yaitu hujan yang deras, namanya wabil. Wa wabilun laisa bi'alamin wala sifah wala akilin, dia bukan alam, juga bukan sifat, dan juga bukan sesuatu yang berakal. Walamnya kok jamuhu fil Quran, dan tidak terjadi, tidak pernah disebutkan jamaknya di dalam Al-Quran. Kalau mufradnya, ada apa enggak mufradnya? Siapa yang menyebutkan ayatnya? Wabilun fatalun, itu mana ayatnya dari awal? Siapa yang menyebutkan ayatnya dari awal?
ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa anabin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Atau wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, atau walladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat sulbulaha bi'faini fa illam yusibha wabilun fatallun. Maka kalau mufradnya ada di dalam Al-Qur'an, tapi kalau jamaknya tidak pernah ada. Qala wa illiyun huwa fil asli jamu illiyin. Illiyun secara asal dia adalah jamak untuk illiyin bi kasril aini wal lam. Illiyin ma tasydidil lam wal ya. Artinya illiyin artinya sesuatu yang paling tinggi, yang tertinggi. Kemudian dijamakkan illiyun sesuai dengan mulhaq. Dijamakkan ikut kaidah jamaknya mudzakkar salim tapi mulhaq karena nanti dijadikan sebagai nama. Illiyun, illiyuna. Tsumma summiya bihi makanun fis sama'ir rabi'ah, kemudian dijadikan nama. Summiya bihi maknanya dijadikan nama dengan bentuk jamak tersebut sebuah tempat yang ada di langit keempat. Kama fi haditsil Barra bin Azib, sebagaimana dalam hadis Barra. Kalau dalam hadis Barra bin Azib, wallahu alam nampaknya langit yang ketujuh, bukan yang keempat. Yang masyhur illiyun adalah tempat di langit ketujuh, bukan langit keempat. Dan juga diperselisihkan oleh para ahli tafsir apa makna illiyun. Ada yang mengatakan tadi, ada yang mengatakan surga, ada yang mengatakan sidratul muntaha, ada yang mengatakan salah satu pilarnya arsy. Fahadha wajhu kauni hadhil alfadhi mulhaqatan bil jama'. Maka inilah sisi kenapa lafaz-lafaz ini tidak disebut sebagai jamak tapi mulhaq bil jamak. Karena kalau illiyun ini adalah dijadikan nama. Sebagaimana kalau Muhammadun dijadikan nama untuk satu orang, ya enggak jamak, namanya mulhaq. Tapi hukumnya hukum jamak, mudzakkar salim secara i'rab. Inilah sisi-sisi, inilah penjelasan kenapa lafaz-lafaz ini disebut sebagai mulhaq dengan jamak. Illiyun karena dijadikan nama untuk mufrad. Wabilun juga mulhaq bukan jamak karena apa? Karena dia bukan alam juga bukan sifat. Ahlun juga seperti itu. Sinun juga sama. Izin dan juga idin juga sebab satu bab dan serumpun dengan mulhaqat bil jama'. Al-mudzakkar as-salim. Ada yang enggak paham? Kalau enggak paham ditanyakan pakai tulisan. Enggak apa-apa. Qauluhu nahwa la ya'tali ulul fadli. Al-ayata ba'da an dzakara al-musannifu hadhil mulhaqat akhadha yadhkuru ba'da amthilatiha hasba mattafaqa lahu. Kemudian setelah musannif ba'da an dzakara, setelah beliau menyebutkan macam-macam mulhaqat, beliau mulai menyebutkan sebagian contoh-contohnya hasba mattafaqa lahu, sesuai apa yang ketepatan beliau sebutkan. Hasba mattafaqa lahu, sesuai yang bertepatan dengan bagi beliau. Jadi disebutkan seadanya. Karena enggak urut gitu loh. Karena enggak urut maka dikatakan hasba mattafaqa lahu, karena enggak urut. Pertama disebutkan wa ulhiqa bihi ulu, terus ternyata contohnya enggak urut.
Fa'ulu al-fadli fa'ilun wa alamatu rafi al-wawu wa ulil qurba maf'ulun wa alamatu nasbi al-ya'u wa ulil albab majrurun wa alamatu jarhi al-ya' li'annahu mulhaqun idla wahida lahu min lafdhihi. Maka ulul fadli dan juga ulil qurba dan ulil albab semua itu adalah mulhaq karena enggak ada mufradnya dari lafaz ulu. Dari lafaznya enggak ada, tapi kalau dari maknanya ada, yaitu dzu atau sahib. Qala wal alamina mudhafun ilaihi wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu mulhaq. Al-alamin mudhaf ilaih dan tanda jarnya dengan ya karena dia mulhaq. Li'anna mufradahu laisa bi'alamin wala sifatin. Karena mufradnya bukan alam juga bukan sifat. Wa sinina mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u li'annahu mulhaq li'annahu jamu taksirin li muannatsin ghairi aqilin. Sinin adalah jamak taksir dan dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim dalam bab i'rab. Karena dia adalah jamak taksir untuk muannats yang tidak berakal. Sana. Jadi ini masalah penyebutan saja, boleh disebut sebagai jamak taksir karena dia enggak punya jamak taksir, enggak bisa di asnau gitu, enggak bisa. Jadi terpaksa dijamak dengan jamak sinin. Terserah mau disebut mulhaq atau disebut sebagai jamak taksir, ini sudah menjadi perselisihan para ulama. Wa idin mithlu sinin li'annahu min babihi kama taqaddam. Idin sama dengan sinin karena dia satu bab sebagaimana telah lalu. Wa ahluna syaghalatna amwaluna wa ahluna fa'il. Sebenarnya irabnya bukan fa'il, tapi apa? Sebagai ataf. Tapi disebut sebagai fa'il karena ataf kepada fa'il. Wa alamatu rafihi al-wawu wa ahlikum mansubun. Wa ahlihim majrurun. Wa alamatu nasbi wal jarri fihi ma al-ya'u. Wa ahlikum wa ahlihim majrurun. Wa ahlikum mansubun wa ahlihim majrurun. Jadi ini sebenarnya dibarengkan ini. Jadi sampai wa ahluna fa'ilun wa alamatu rafi al-wawu wa ahlikum mansubun wa ahlihim majrurun wa alamatun nasbi wal jarri fihi ma al-ya'u. Tanda nasab dan jarnya pada keduanya, pada ahlihim dan pada ahlikum ini adalah al-ya' li'annahu mulhaq li'anna mufradahu laisa bi'alamin wala sifat. Karena mufradnya bukan alam juga bukan sifat. Wa illiyina majrurun wa alamatu jarhi al-ya'u wa illiyun marfu'un wa alamatu rafi al-wawu li'annahu mulhaq li'annahu fi hadhil halati laisa bijam'in. Illiyun adalah majrur dan tanda jarnya adalah ya, dan illiyun marfu' dan tanda rafa'nya adalah wawu karena dia mulhaq. Karena dia pada kondisi seperti ini dijadikan nama, ini bukan jamak, artinya mufrad, satu tempat. Illiyin itu bukan banyak tempat. Dia adalah jamak dari illi, sesuatu yang tinggi. Tapi dijadikan nama untuk satu tempat. Illiyun artinya satu tempat, sebuah tempat yang tinggi, yang paling tinggi di langit sana. Maka dia bukan jamak, artinya cuma satu. Wa mithlu idza sammaita rajulan zaiduna fa innahu yakunu mulhaqan. Semisal dengannya juga apabila engkau memberi nama seseorang, satu orang, tapi kamu namai Zaidun, pakai jamak, maka kalau gitu dia mulhaq, enggak jamak lagi. Li'annahu musamma bil jamak wa laysa bi jamak, karena dia dinamai dengan jamak dan bukan jamak secara hakiki. Faedah tuhdafu nunul mutsanna wa nunul jamak indal idhafah, akan disembunyikan atau dibuang nun mutsanna dan nun jamak mudzakkar salim apabila mudhaf. Misalu dzalika fil mutsanna qauluka jaa gulama zaidin wa ra'aitu gulamai zaidin wa marartu bi gulamai zaidin. Wa mithalu fil jama' qauluka jaa muslimu al-qaryah wa ra'aitu muslimi al-qaryah wa marartu bi muslimi al-qaryah. Ini faedah ini sudah kita kenal bahwasanya nun pada mutsanna dan nun pada jamak mudzakkar salim akan dibuang ketika mudhaf. Dan kadang kita lupa enggak membuangnya. Jadi kita membuat mudhaf ilaih, nunnya masih kita ikutkan, dan ini termasuk lahan salah.
Qala wa ammal asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i. Sekarang selesai dari jamak mudzakkar salim. Adapun asma'u sittah, sekarang asma'u sittah, maka dia dirafa dengan wawu dan dinasab dengan alif dan dijar dengan ya, bisyar, dengan syarat antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Fa in ufridat anil idhafati uribat bil harakati dhahirah, kalau dilepaskan, ufridat, disendirikan dari idhafah, maka dia akan diirab dengan harakat ad-dhahirah, enggak jadi dengan huruf lagi. Asmaul sittah kalau dia itu enggak mudhaf, maka akan diirab dengan harakat dhahirah. Nahwu walahu akhun, wa qawlihi innalahu aban, wa qawlihi wa banatul akhi. Maka semua ini akhun, aban, al-akhi, semua ini adalah diirab pakai harakat dhahirah, enggak jadi pakai wawu, enggak jadi pakai ya, enggak jadi pakai alif. Syarat yang pertama harus mudhaf. Syarat yang kedua wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Mudhafnya enggak boleh kepada ya mutakallim. Kenapa? Fa in udhifat li ya'in, fa in udhifat lil ya'i, kalau mudhafnya itu kepada ya mutakallim, uribat bi harakatin muqaddarah, dia akan diirab dengan harakat muqaddarah, sebagaimana dalam pembahasan mudhaf kepada ya mutakallim. Mana min duriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Alama qabla ya, ditakdirkan pada apa-apa yang sebelumnya. Nahwu inna hadza akhi, maka akhi di sini enggak diirab pakai wawu, enggak diirab irabnya asmaul sittah, tapi diirab irabnya mudhaf pada ya mutakallim. Syarat yang ketiga wa antakuna mukabbaratan, harus dalam posisi mukabbar, tidak ditasghir, dalam posisi standar dibesarkan, tidak ditasghir. Fa in sughirat, karena kalau ditasghir uribat bil harakatid dhahirah, akan diirab dengan harakat yang dhahirah. Nahwu hadza ubayyuka, ditashdid karena aslinya ada ya-nya atau aslinya ada huruf illahnya, maka butuh ditashdid. Bukan hadza ubayyuka, bukan tapi ubayyuka. Ubay adalah tasghir dari abun, ubayyun. Wa antakuna, syarat yang keempat, wa antakuna mufradatan, harus dalam kondisi mufrad. Fa in thunniyat au jumi'at, karena kalau musanna atau jamak, uribat i'rabal musanna wal majmu', dia akan diirab dengan irabnya musanna ataupun irabnya jamak. Terserah, kalau jamak taksir ya diirab pakai harakat dhahirah, kalau jamak mudzakkar salim ya diirab pakai wawu, ya, dan sebagaimana jamak mudzakkar salim. Jadi uribat i'rabal musanna wal majmu' di sini terserah. Kalau jamaknya itu jamak taksir ya diirab jamak taksir. Irabnya jamak taksir sebagaimana kita tahu. Rafa'nya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah dan jarnya pakai kasroh. Kalau wal majmu' di sini jamak mudzakkar salim ya rafa'nya pakai wawu, nasab dan jarnya pakai ya. Karena ini bisa dijamak taksir, bisa dijamak mudzakkar salim. Abun bisa dijamak taksir, abau bisa dijamak mudzakkar salim, abuna, sesuai dengan bahasa yang dihikayahkan oleh Sibawayh. Meskipun itu jarang kita itu mengetahui ada apa abun atau akhun itu dijamak pakai jamak mudzakkar salim. Dan nampaknya itu enggak memenuhi syarat, nampaknya itu juga mulhaq. Qala wal afsahu fil han an-naqsu, yang paling fasih di dalam han adalah an-naqsu. An-naqsu maknanya adalah tanpa wawu, yaitu diirab pakai irab dhahirah. Al-hanu jaa, atau apa namanya, hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika, itu namanya naqs.
Enggak usah pakai huruf illah, itu namanya nakas. Nanti akan saya sebutkan macam-macamnya. Ai hadfu akhirih. Nah, nakas maknanya adalah hadfu akhirih. Huruf illahnya dibuang. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya adalah pakai harokat pada nun. Nahwu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Wa li hadza lam ya'uddahu sahibul ajurrumiyah wa la ghairuhu fi hadhil asma'i wa ja'aluha khamsatan. Wa ja'aluha, ha kembali ke mana? Kembali ke wa ja'aluha khamsatan. Ha kembali ke mana? Ke biar gak ngantuk. Kembali ke mana? Mana aja? Ke asma. Hasanta. Wa ja'aluha khamsatan wa ja'alu hadhil asma'a khamsatan. Nah, karena han itu yang paling fasih itu adalah enggak ikut i'rabnya asmaus sittah, bahkan di i'rab pakai harokat dhahirah. Karena itulah Shahibul Ajurrumiyah, Al-Imam Ibnu Ajurrum dan juga sebagian ulama yang lain tidak menghitungnya dalam asma, dalam bab ini, dalam bab asmaus sittah, dalam bab asmaul khamsah. Waja'aluha, dan mereka menjadikan bab ini yang di i'rab rafa pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai ya, itu cuma 5 isim saja. Makanya ada yang mengatakan asmaul khamsah dan ada yang mengatakan asmaul sittah. Nanti akan kita lihat mana yang benar. Kenapa mereka menjadikan asmaul khamsah? Karena menurut mereka han itu lebih fasih, enggak di-i'rab pakai, lebih fasih untuk di-i'rab pakai harokat, enggak di-i'rab pakai i'rabnya asmaul khamsah. Maka cuma 5 saja. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala faturfa'u bil wawi ila akhiri ayin nahwu ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Wa qawluhu an takuna mudhafatan ay lima ba'daha. Mudhaf maknanya ya kepada yang setelahnya, mudhaf kepada mudhaf ilaih. Wa hadha syartu mu'tabarun fi ma ada dzu, dan syarat ini dianggap fi ma ada pada apa-apa yang selain dzu. Syarat harus mudhaf ini dipakai untuk yang selain dzu. Kenapa? Wa amma dzu, karena kalau dzu, adapun dzu fa innahu mulazimun lil idhafah. Karena dzu ini sudah enggak perlu disyarati lagi, sebab enggak usah disyaratkan pun dia sudah harus mudhaf, gitu loh. Fa innahu mulazimun lil idhafah, karena dzu ini sudah senantiasa mulazim, senantiasa mudhaf ila ismi jinsin dhahirin, kepada isim jenis yang dhahir. Tidak bisa mudhaf kepada dhamir, dzuhu enggak bisa. Dzu harus mudhaf kepada isim jenis dhahir. Fala hajata li ishtirati dzalika fihi, maka enggak butuh untuk disyaratkan mudhaf bagi dzu padanya. Qalahul faqih, dikatakan oleh faqih. Wa qawlu fa in ufridat ila akhiri ay fa akhun wa aban wal akhi mu'rabatun bi harakatin dhahiratin lintifai syartil idhafah. Maka apabila ufridat, apabila disendirikan, maka contohnya akhun, aban, akhin, wal akhi, semuanya adalah di-i'rab pakai harokat dhahirah. Tidak lagi dalam bab asmaul khamsah. Lintifai syartil idhafah, karena tertiadakannya syarat idhafah. Wa qawluhu li ghairi ya'il mutakallim ay bi an tudhafa ila dhahirin. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Syarat yang kedua, harus mudhafnya harus kepada selain ya mutakallim, ai bi an tudhafa, yaitu bisa jadi dengan diidhafakan kepada isim dhahir, ai bi an tudhafa. Caranya kan enggak boleh mudhaf kepada ya mutakallim, ya wis. Kalau gitu dengan diidhafakan kepada isim dhahir, nahwu jaa Abu Zaidin. Ini mudhaf kepada isim dhahir. Au dhamiri mukhatabin, atau mudhaf kepada dhamir mukhatab, nahwu jaa abuka. Au dhamiri ghaibin, atau dhamir ghaib, nahwu ja'abuhu, boleh. Au mutakallimin ghairil ya,
atau boleh juga mudhof kepada dhamir mutakallim tapi yang selain ya. Karena dhamir mutakallim ada berapa? Ada 2, ana sama nahnu. Kalau yang ana ya mutakallim itu untuk ana, saya. Kalau yang nahnu itu masih boleh. Jadi kan mudhofnya asmaus sittah harus mudhof. Mudhofnya enggak boleh kepada ya mutakallim. Berarti kalau enggak boleh kepada ya mutakallim berarti bebas. Boleh milih mudhof kepada isim dhohir atau kepada dhamir. Dhamir ghaib, dhamir mukhatab boleh. Dhamir mutakallim juga boleh tapi jangan yang ya. Karena mutakallim ada 2. Ana sama nahnu. Kalau yang dhamir ana enggak boleh. Kalau dhamir nahnu boleh. Au mutakallimin atau boleh juga mudhof kepada dhamir mutakallim tapi yang selainnya. Nahwu jaa abuna. Kalau abi enggak boleh. Karena kalau abi i'rabnya udah enggak i'rab asmaul sittah lagi. Tapi kalau mudhofnya kepada mutakallim selainnya nahnu boleh. Jadi yang selain ya mutakallim ini dikasih contoh-contohnya, terserah. Boleh pada isim dhohir, boleh pada dhamir, boleh pada mutakallim juga, asal jangan ya. Wa qalu fa in udhifat lil ya ila akhir ay fa akhi khabaru inna. Kalau diidhafakan kepada ya, maka dia diidhaf pakai harakah muqaddarah. Fa akhi khabaru inna. Maka akhi adalah khabar inna. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim mana min duriya istighalul mahal biharakatil munasabah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa pakai dhammah? Kenapa kau enggak pakai? Kenapa kau enggak pakai wawu tapi dibuang gitu? Karena lebih ringkas pakai dhammah, balik kepada asal. Alama qabla ya'il mutakallim, sebelum ditakdirkan pada apa-apa yang sebelumnya mutakallim, mana min dhuhuriya istigharul mahal biharakatil munasabah, terhalang, mencegah dari menampakkannya sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian pada ya mutakallim. Wa qawluhu hadza ubayyuka wa mithluhu ukhayyuka wa humayyuki. Bukan humayyuka, wa humayyuki wa hunayyuka wa dhuwayyu malin wa dhuwayhu wa fuwayhuka. Ditasghir. Kayak yang semisalnya ukhayyuka wa humayyuki wa hunayyuka wa dhuwayyu malin wa fuwayhuka. Fa ubayyuka khabaru hadza wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahirah wal kafu mudhafun ilaih wa mithluhu baqiyatus sittah. Maka kalau musaghar, kalau ditasghir dia balik i'rabnya pakai harokat. Wa qawluhu i'rabal mutsanna. Wa qawluhu i'rabal mutsanna ay bil alif raf'an wal ya'i nasban wa jarron. Jadi kalau mutsanna ya i'rab pakai i'rabnya mutsanna, rafa'nya pakai alif, nasab dan jarnya pakai ya. Nahwu jaa abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu bi abawaini. Baik dalam keadaan mudhaf atau enggak mudhaf, jaa abawani atau jaa abawa zaidin, wa ra'aitu abawai zaidin wa marartu bi abawai zaidin, boleh. Karena i'rabnya sudah enggak i'rab asmaul sittah lagi, i'rabnya sudah i'rab mutsanna. Wa qawluhu wal majmu'u ay alladzi jama'ta bihi. Dan perkataan musannif dan di i'rab dengan i'rabnya jama' ay yang kau jamakkan dengannya, terserah. Kalau kamu pakai jamak taksir ya kamu i'rab jamak taksir. Kalau kamu pakai jamak mudzakkar salim ya kamu i'rab pakai jamak mudzakkar salim. Wal majmu' di sini masih bebas. Ai alladzi jama'ta bihi, terserah. Jamak yang kamu jamakkan dengannya, terserah. Paham? Wal majmu' ai alladzi jama'ta bihadzal majmu', yang kau menjamak dengan jamak tadi, terserah. Fa in kana jamak taksirin a'rabta bil harakati 'alal asl. Kalau kamu jamakkan jamak taksir, maka kamu i'rab pakai harokat sesuai dengan i'rabnya jamak taksir. Sudah enggak i'rab pakai asmaul sittah lagi karena sudah melanggar syarat.
Nahwu jaa ikhwanuka wa ra'aitu ikhwanaka wa marartu bi ikhwanika. Wa in kana jam'a tashihin, apabila engkau jamak dengan jamak tashih. Jamak tashih itu lawannya jamak taksir. Jadi jamak itu ada dua, taksir dan tashih. Tashih ada dua, mudzakkar sama muannas. Wa in kana jamak tashihin, kalau kamu jamakkan jamak tashih, a'rabta bil wawi raf'an wal ya'i nasban wa jarron, maka engkau mengi'rab dengan wawu sebagai rafa'nya dan ya sebagai nasab dan jirnya. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Kalau akhun bisa juga dijamak akhwat. Itu nanti jamak taksir juga. Atau jamak muannas salim. Itu. Nahwu jaa abuna wa akhuna wa ra'aitu abina wa akhina wa marartu bi abina wa akhina. Lah ini cukup aneh karena apa? Karena abun dan akhun ini dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ini pernah didengar dari orang Arab. Waqad sumi'a minal Arab jamu abin jamak tashihin lakinnahu qalil. Ini qalil, ini sedikit. Yang sering kita pakai ya abun jamaknya aba, akhun jamaknya ikhwan. Siapa lagi yang semua sitahnya? Abun, akhun, terus apa lagi? Hamun itu juga apa? Ahmam. Terus fu itu juga afwah, afwahim, itu juga pakai jamak taksir. Kalau yang bisa dijamak taksir ini cuma ya abun sama akhun sama apalagi itu toh kayaknya. Ini pun kayaknya mulhaq. Ini pun kayaknya mulhaq wallahu alam. Karena dia bukan alam, juga bukan sifat. Dan dia isim jamid. Abun itu isim jamid. Jadi wallahu alam kalau di jamak mudzakkar salim nampaknya mulhaq wallahu alam. Yang jelas ini pernah didengar sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Sibawayh kepada gurunya yaitu Al-Khalil. Sibawayh tanya kepada gurunya Al-Khalil, apakah boleh jamak seperti ini? Al-Khalil menjawab boleh dan mendatangkan contoh dari ucapan orang Arab bait dari bait syairnya orang Arab zaman dahulu. Qala wa qawluhu wal afsah ila akhir wa minhu hadithu fa'iduhu bihani abi. Dan yang paling fasih dalam han ini adalah an-naqsu, dinakas, yaitu dibuang huruf akhirnya. Karena itu datang wa minhu hadits, dan di antara penggunaan yang paling fasih adalah hadis yang pernah kita lewati. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa? Siapa yang masih ingat? Hadis Ubay bin Ka'ab. Fa'iduhu bihani abi. Waqad taqaddama fi niyabatil wawi 'anid dhammah, dan telah lalu dalam niyabatul wawi 'anid dhammah. Perhatikan sekarang kita akan bahas han. Wa asyara al-musannif rahimahullahu ta'ala biqouli wal afsah ila anna i'rabal han bil hurufi jaizun ala lughatin qalilatin. Musannif mengatakan al-afsah berarti kan ada yang paling fasih, ada yang enggak fasih kan gitu. Ini adalah isyarah kepada bahwasannya i'rabul han bil huruf yaitu itmam. Jadi perlu diketahui bahwasanya i'rab asmaus sittah itu ada 3. Yang pertama itmam, yaitu menggunakan huruf. Yang kedua apa? Nakas, yaitu dibuang hurufnya. Dan yang ketiga apa? Siapa yang ingat? Al-qasr, yaitu dijadikan isim maksur. Hadza abaka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abaka. Itu namanya qasr. Nanti ada wal afsa ila anna irabal han bil hurufi jaizun ala lughatin qalilatin.
Kalau dan ini adalah isyarah bahwasanya i'rab han dengan menggunakan huruf ini boleh ala lughatin qalilatin, sesuai dengan bahasa yang sedikit, bahasa yang jarang, namanya itmam. Nahu hadza hanuka wasturhanaka wala ta'bath bihanika. Ini adalah hanuka wastur, tutupilah, wala ta'bath, jangan kau sia-siakan, jangan kau buat abath, dibuat mainan. Wa hadhil lughah hakaha Sibawayh al-Arab, bahasa ini yaitu itmam menggunakan huruf dinukilkan oleh Sibawayh dari orang Arab. Walikillatiha, dan karena sangat sedikitnya, wa adami syuhratiha, dan karena sangat tidak masyhurnya, lam yattali 'alaiha al-Farra, sampai-sampai al-Farra tidak melihatnya, tidak mengenalnya. Padahal Farra adalah imam besar dalam bab nahwu. Wala Zajjaji, demikian juga Zajjaji tidak tahu, sampai mereka berdua tidak tahu bahasa ini, yaitu bahasa itmamul han, bahasa itmam pada han. Fasqatahu min hadhil asma, sehingga mereka berdua karena enggak tahu akhirnya menggugurkan han dari bab asmaul khamsah atau bab asmaus sittah. Wa'addaha pakai tasdid. Wa'addaha khamsatan, dan mereka berdua menghitungnya cuma 5. Wa tabi'ahuma ala dzalika ba'dun nahwiyyin, dan mereka berdua diikuti oleh sebagian nahwiyin kabni Ajurrum wa ghairihi, seperti Imam Ibnu Ajurrum dan yang semisalnya. Ibnu Ajurrum mengikuti mazhabnya Farra, yaitu cuma asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu mazhabnya Farra. Mazhabnya Sibawayh asmaus sittah, ada 6. Wa hum mahjujuna bihikayati Sibawayhi al-itmama, dan mereka terkalahkan, mahjujun, dikalahkan argumennya, mereka kalah secara debat. Bihikayati Sibawayh, dengan nukilannya Sibawayh al-itmama anil Arab, karena Sibawayh menukilkan orang Arab juga ada yang menggunakan han pakai itmam, yaitu pakai huruf. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad, dan barang siapa yang hafal dia menjadi pemenang daripada yang enggak hafal. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam, yang tahu mengalahkan yang tidak tahu. Ketidaktahuannya Farra dan Zajjaji tidak dianggap karena ada yang lebih tahu, karena ada yang menukilkan. Al-mutsbit muqaddam 'ala nafi, ini kaidah. Al-mutsbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan, karena yang meniadakan karena enggak tahu. Apakah di sana ada jualan es? Oh, tidak ada. Kemudian ada orang bilang, oh di sana ada jualan es, saya lihat agak di pojok nyelempit. Nah, maka yang tahu mengalahkan yang tidak tahu. Di sini Sibawayh mengalahkan yang tidak tahu. Farra enggak tahu, tapi Sibawayh tahu. Ada orang Arab yang menggunakan ham, yang mengatakan han dengan itmam, dengan huruf. Maka inilah alasan kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan asmaul khamsah, ada yang mengatakan asmaus sittah. Bab asmaul khamsah dan bab asmaus sittah, yang benar apa? Asmaul as-sittah. Karena han juga bisa di-i'rab pakai i'rab ini, pakai itmam, sesuai bahasa yang sedikit. Karena dalam ilmu nahwu itu sesedikit-sedikitnya, selangkah-langkahnya, selama itu tetap, selama itu sabit dari orang Arab, maka dianggap. Qala al-Faqih, berkata al-Faqih, wa katsirun minan nuhati yadhkurunahu, yakni al-hana ma hadhil asma wa lam yunabbihu ala qillati i'rabihi bil hurufi fayuhimu dzalika musawatihi lahunna. Berkata al-Faqih, banyak dari kalangan ahli nahwu menyebutkan han dalam bab ini, ma hadhil asma, bersama dengan yang lain, 5 yang lain. Wa lam yunabbihu, dan mereka tidak memberi perhatian, tidak memberikan catatan ala qillati i'rabihi, bahwasanya i'rab han masuk dalam bab ini itu adalah bahasa yang sedikit. Ala qillati i'rabihi bil huruf, itu adalah bahasa yang langka. Fayuhimu dzalik, sehingga hal itu memberikan prasangka, memberikan opini musawatihi, persamaannya han terhadap kawan-kawannya yang lain. Jadi seakan-akan dikiranya sama, padahal enggak. Jadi asmaus sittah atau asmaul khamsah yang benar itu asmaus sittah. Tapi han ini lemah.
masuknya dalam bab ini dia sedikit, lughah yang sedikit, bukan lemah, sedikit. Salah saya, bukan lemah. Kalau lemah nggak boleh dipakai, tapi sedikit. Paham dong? Kemelut dalam bab ini. Diperselisihkan apakah han ini bisa masuk dalam bab i'rab ini apakah enggak. Sibawayh mengatakan masuk karena orang Arab pernah menggunakan jaa hanuka wa marartu bihanika pakai itmam. Tapi itu sedikit. Nah, kata faqih, ahli nahwu itu mereka cuma bahas masuk atau enggak masuknya tok tanpa memberi catatan kalau han itu masuk dalam bab ini tapi sedikit. Nah, itu. Karena itu dikatakan qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa man lam yunabbih ala qillatihi falaysa bimusib wa in hudiya minal fadli bi awfari nasib. Barang siapa yang tidak memberikan catatan bahwasanya han itu sedikit penggunaannya itmam, maka dia tidak benar, kurang pas. Wa in hudiya minal fadli, walaupun dia kebagian dari keutamaan, bi awfarin nasib, tetap mendapatkan keutamaan yang banyak karena sudah sudah ikut andil dalam menulis bab nahwu. Tapi kalau enggak memberi catatan, ini kurang bagus. Seharusnya dimasukkan han itu dimasukkan juga dalam asmaul sittah, dalam bab asmaul khamsah, tapi sambil dikasih catatan kalau i'rabnya han dengan i'rab asmaul khamsah itu adalah i'rab yang sedikit. Dan yang paling banyak, yang paling fasih adalah di i'rab pakai i'rab biasa isim mufrad, yaitu an-naqs. Qala wa yajuzun naqsu aidan fil abi wal akhi wal hami. Boleh juga naqs itu bukan hanya pada han, pada abun juga boleh. Jadi yang kita ketahui selama ini kan abun itu i'rabnya pakai asmaul khamsah kan, pakai apa? Pakai itmam kan. Jaa abuka wa marartu bi abika wa raaitu abaka. Nah, ternyata abun ini juga boleh naqs. Boleh kamu buang huruf akhirnya. Jaa abuka wa raaitu abaka wa marartu bi abika. Boleh. Wal akh juga seperti itu. Jaa akhuka wa raaitu akhaka wa marartu bi akhika. Wal ham juga sama. Jaa hamuki wa raaitu hamaki wa marartu bi hamiki. Lakin al qasrona, qasr di sini apa? Saya tadi bingung, qasr apa? Ternyata tadi bahasa dalam asmaul khamsah itu ada 3. Al-itmam pakai huruf, an-naqs dengan dibuang huruf, dan al-qasr yaitu dijadikan isim maksur. Lakin al-qasra fihinna aula minhu ay minan naqs. Tapi qasr yaitu menjadikan isim maksur, dijadikan dihukumi seperti isim maksur pada asmaul khamsah itu lebih utama daripada naqs. Jadi tingkatannya gini. Yang pertama yang paling masyhur adalah itmam. Jaa abuka wa raaitu abaka wa marartu bi abika. Terus di bawahnya adalah qasr. Jaa abaka wa raaitu abaka wa marartu bi abaka. Itu qasr. Kemudian yang paling bawah, yang paling rendah, jaa abuka wa raaitu abaka wa marartu bi abika. Itu urutan yang paling fasih, kecuali han. Kalau han yang paling fasih justru malah naqs. Jaa hadza hanuka wa raaitu hanaka wa marartu bihanika. Itu yang paling afshah. Kemudian baru setelah itu naqs. Adapun qasr pada han wallahu alam. Apakah han itu juga bisa diqasr? Ini yang kita butuh pembahasan lagi. Hadza hanaka wa raaitu hanaka wa marartu bihanaka. Wallahu alam. Ini ya ikhwah, selesai kita dari asmaul khamsah. Itu dan kita tahu kenapa ada yang mengatakan asmaul khamsah, ada yang mengatakan asmaul sittah. Ternyata itu rahasianya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.